Shalom saudaraku, pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membacanya. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu. Tuhan baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami sepanjang istirahat kami, Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, kami bersyukur. Pagi ini kami akan beraktivitas Bapa, namun sebelum beraktivitas kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkata-katalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, mungkin Anda sudah mendengar atau sudah viral di media sosial bahwa ada pengangkatan pada bulan September tahun 2025 ini. Bahkan ada seorang guru di Amerika yang ketika dia mengalami kecelakaan, lalu dia diangkat Tuhan naik ke surga, lalu dia memberitahukan bahwa pengangkatan itu akan terjadi pada tanggal 23 September tahun 2025. Nah, sudah terlalu sangat dekat saudaraku kalau memang itu terjadi. Tapi firman Tuhan kita tahu bahwa ketika ditanya kapankah waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, Tuhan Yesus menjawab pada murid-muridnya, tidak ada seorang pun yang tahu, anak pun tidak, hanya Bapa lah yang tahu. Nah, jadi kita Tuhan Yesus tidak menyebutkan kapan tanggal waktunya, tapi dia hanya meminta supaya kita berjaga-jaga saudaraku. Kapanpun waktunya, ketika kita berjaga-jaga tentu kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi ada beberapa hal bagaimana kita bisa mengerti bahwa pengangkatan atau bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tentu kita harus menghidupi firman-Nya. Jadi kita harus melakukan firman-Nya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kita lihat bahwa ada beberapa hal yang barangkali itu menjadi penghalang bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita sudah percaya, kalau tidak melakukan firman Tuhan, maka tentunya kita tidak berhak untuk ikut bersama-sama Tuhan Yesus, ya. Kita lihat misalnya pada kitab Matius 5 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berkata, jika kamu mengampuni kesalahan saudaramu, maka Bapamu di surga juga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan saudaramu, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini semuanya dikatakan di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Nah, jadi kalau kita tidak mau mengampuni saudaraku, ternyata itu menjadi penghambat bagi kita untuk bisa ikut bersama-sama Tuhan Yesus. Artinya kita tidak melakukan firman Tuhan. Ya, jadi Tuhan mengingatkan kita, kalau tidak diampuni Tuhan,
kesalahan kita, tentu kita tidak ikut bersama dia. Tidak ada orang yang berdosa masuk ke dalam kerajaan surga, saudaraku. Ya, jadi tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, jadi namanya kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tentunya harus ada pengampunan, ada penebusan dosa melalui darah Yesus Kristus. Tetapi kalau ketika pun kita sudah diampuni kesalahan kita, lalu ada orang lain yang melakukan kesalahan bagi kita, nah kemudian kita tidak mau mengampuni mereka, nah tentunya kesalahan yang kita lakukan juga tidak akan diampuni Tuhan, saudaraku. Nah, ini yang harus kita jaga. Mari kita mengampuni dari hati kita supaya kita bisa berdamai dengan saudara kita siapapun itu. Demikian juga, saudaraku, kita baca di kitab 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Apa kata firman Tuhan? Supaya kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita, supaya kita layak menjadi anak-anak kekasih Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, dan tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Nah, ini dia, saudaraku. Jadi ini mengingatkan kita bahwa apabila ini masih ada dalam kehidupan kita, tentu kita tidak layak hidup di hadapan Tuhan Yesus, ya. Jadi di sini kita diingatkan supaya jangan ini yang menjadi kita hidupi dalam kehidupan kita saat ini. Ya, yang pertama katanya manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, berarti kita menjadi orang egois, tidak peduli dengan semua orang yang di sekeliling kita, ya. Dan menjadi hamba uang. Nah, kalau sudah hamba uang, saudaraku, ketika kita mencintai uang, itu bisa kita lakukan akhirnya menjadi menggantikan Tuhan, ya. Tuhan menjadi uang menjadi Tuhan kita, karena ketika kita bisa melakukan segala sesuatu dengan uang, maka Tuhan tidak kita butuhkan lagi. Nah, ini yang banyak orang ketika dia menjadi hamba uang. Jadi uang itu memperbudak hidupnya, ya. Kalau sudah hamba uang namanya berarti uang itu yang memperbudak hidupnya, ya. Dia menghambakan diri kepada uang itu tadi. Nah, jadi oleh karena itu mari saudaraku, koreksi hati dan pikiran. Apakah engkau termasuk di dalamnya? Mari lepaskan semuanya itu. Karena Tuhanlah yang utama di dalam kehidupan kita. Mereka akan membual, ya. Jadi membual itu artinya suka berbicara yang banyak dan menyombongkan diri. Nah, ini dia sombong, tinggi hati, angkuh, ya, congkak. Nah, itu dia semua menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Nah, ini dia, memfitnah orang lain itu kejam, saudaraku. Oleh karena itu mari jangan kita lakukan itu. Jangan kita menggosipkan orang lain, jangan kita ceritai orang lain, jangan kita menghakimi orang lain, karena ketika kita menghakimi orang lain berarti kita sudah menjadi pemfitnah. Jadi mari saudaraku, ini semua menjadi penghalang. Tuhan tidak suka dengan semuanya ini. Ini menjadi hambatan untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, ini juga sering kita lihat di televisi. Bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya. Nah, ini ya, jadi dia akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah, ini dia, banyak orang memang saudaraku sekarang kita lihat ya di mana-mana bahwa mereka tidak peduli mau bersekutu, tidak pergi ke gereja. Alasannya mereka lebih suka live streaming, karena memang pada zaman COVID kemarin manusia tidak diizinkan datang onsite di dalam beribadah. Tapi akhirnya mereka bukannya bergereja, tidak onsite pun, online pun tidak diikutinya. Akhirnya mereka sudah lebih suka berdiam diri atau mau melakukan hal-hal yang lain, tidak lagi pedulikan dengan agamanya.
tidak tahu mengasihi. Nah, ini juga saudaraku, tidak peduli dengan orang lain tadi tentu tidak bisa mengasihi, tidak mau berdamai. Nah, ini dia. Jadi kalau tidak mau mengampuni tadi pasti tidak mau berdamai, saudaraku. Ini dia. Jadi akan Tuhan ulangi bagi kita supaya kita mau mengampuni kesalahan orang lain, mau kita berdamai. Ya, tidak hanya kesalahan kita saja yang kita minta maaf kepada orang lain, tetapi kesalahan orang lain pun kita harus bisa mengampuninya supaya kita boleh berdamai. Suka menjelekkan orang ini sama dengan memfitnah tadi ya, menghakimi tadi, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Nah, ini semuanya yang tidak berkenan di hati Tuhan, saudaraku. Jadi mari, apakah kita sudah melepaskan semua itu di dalam kehidupan kita? Kalau belum, saudaraku, mari ingatlah bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Kapan waktunya Tuhan datang untuk kedua kali? Tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi kita harus berjaga-jaga, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, tubuh, roh dan jiwa kita, agar kita senantiasa layak di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau akan datang untuk kedua kalinya, bahwa waktu memang sudah sangat dekat Tuhan, tapi kami tidak tahu hari kapan Tuhan datang. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mau berjaga-jaga, kami mau mengoreksi hati dan pikiran kami, tubuh, roh dan jiwa kami, supaya kami mau melakukan kebenaran firman-Mu, kami mau menghidupi firman-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami juga, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, mau mengampuni, tidak menggosipkan orang lain, dan tidak menjadi hamba uang. Tuhan, terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini, supaya kami tetap taat setiakan kebenaran-Mu. Berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.